Keyakinan seseorang akan terlihat dari tindakan sehari-hari mereka. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 menyatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat ini mengingatkan bahwa bukti kehidupan Kristen yang sejati adalah kasih kepada sesama. Dalam ayat 15 dijelaskan bahwa tanpa kasih akan ada kebencian dan kejahatan, seperti yang terjadi pada Kain yang membunuh adiknya. Kebencian bisa menjadi kanker yang membunuh kasih di dalam hati kita. Di ayat 16, Kristus menunjukkan kasih yang nyata dan sempurna dengan mengorbankan dirinya agar kita bisa berpindah dari maut ke dalam hidup. Teladan Kristus harus menjadi contoh dan standar bagi setiap orang percaya untuk menilai apakah kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Kasih-Nya memampukan kita untuk mengasihi orang lain, dan melalui kasih itu, dunia akan mengenal kita sebagai murid-murid-Nya. Namun penting untuk dipahami bahwa hidup kekal bukanlah akibat dari mengasihi. Sebaliknya, karena kita telah menerima hidup kekal melalui Kristus, kasih menjadi bukti dan buah dari iman kita. Jika kita tidak mengasihi sesama, mungkin kita belum benar-benar menerima Injil dan mengalami kasih Allah secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan penyelamat kita telah menunjukkan kasih yang sempurna. Sebagai murid-Nya, pesan ini masih sangat relevan. Mengasihi adalah kata yang mudah diucapkan dalam doa. Tetapi mempraktekkan kasih dalam tindakan sehari-hari tidaklah mudah. Terutama di dunia yang penuh dengan kebencian dan ketidakpedulian. Namun Kristus menghendaki kita menjadi terang yang menunjukkan kasih-Nya. Dengan mengasihi sesama, kita menunjukkan bahwa kita telah menerima hidup kekal dan menjadi saksi bagi dunia akan kasih Allah yang besar. Kasih adalah ekspresi nyata, bukan sekedar perasaan, sebuah pemberian diri yang penuh dengan ketulusan, bahkan pengorbanan. Kita harus mengakui bahwa semua manusia berharga karena mereka segambar dengan Allah. Sehingga kita rela menghormati, menghargai mereka seperti Allah mengasihi mereka. Mari kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah ada kekurangan dan yang membutuhkan pertolongan? Dengan doakan mereka dan mengambil langkah kecil untuk membantu mereka yang kekurangan. Hari ini, kalau ada saudaramu yang pernah menyakiti saudara, sekalipun kita tahu bahwa orang itu bersalah dan kita harus mengarahkannya, belajarlah melepaskan pengampunan dan arahkan dengan kasih. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk mewujudkan kasih Kristus dalam momen-momen sederhana dalam hidup kita. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.